Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini, yaitu acara Kaisar. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangannya kita bisa menikmati dan merasakan indahnya Islam. Untuk Kaisar siang hari ini akan diisi oleh Ustadz Nurul Fajri SAI Al-Hafiz dengan tema hidup di bawah naungan Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara Kaisar siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tausiah dari Ustadz. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya yang serempak biar kelihatan banyak. Biar kelihatan banyak, gak apa-apa. Ya, yang akhwat, yang ikhwan ya, jawab yang serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya, semoga Allah lapangkan rezekinya, amin. Amin. Yang jawab salam saya, semoga Allah permudah jodohnya, amin. Amin. Yang jawab salam saya, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya, amin. 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 Ya. Oh, belum. Allah. Yang jawab salam saya, ya, khususnya yang sudah nikah, semoga diizinkan nikah lagi, amin. Amin. Oh, amin. Amin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekarang hari yang keberapa? 29. Oh, cepat lebaran aja. Saya teringat ketika majelis seperti ini berkumpulnya orang-orang yang haus akan ilmu dengan pesan Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadap seseorang tersebut, ya, perlu dicatat bahwasanya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan terhadap orang tersebut, yufaqihu fid din, Allah pahamkan agamanya. Jadi sebenarnya Allah cinta terhadap kita supaya kita senantiasa menambah kebaikan yang disebut dengan al-barokah. Barokah itu apa artinya? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dari hadis ini jelas, ternyata Allah memberi kebaikan kepada seorang bukan karena orang itu sedang naik jabatan, bukan. Kadang-kadang kita diantara kita, selamat ya kamu naik jabatan posisinya, padahal di sisi Allah itu bukan kebaikan. Dan bukan pula diantara kita yang saat ini ya, mungkin dulu secara hartanya biasa-biasa saja, mungkin orang yang tidak mampu sekarang sudah mampu, banyak harta, itu pun bukan tanda kebaikan dari Allah. Tanda kebaikan dari Allah adalah orang yang diberikan pemahaman agamanya. Daripada kesempatan hari ini adalah salah satu wasilah kita menuju kebaikan. Di dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman
Kemudian sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa ya yang meniti satu jalan ya untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah baginya, yaitu menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah kajian apa namanya ini? Kaisar. Ya? Kaisar yang lain kayaknya apa ini? Kajian Islam Aktual Ramadan Indosat dan Daan Mogot. Oh subhanallah, ini sangat ini sekali ya. Kreatif ya membuat singkatannya. Nah, ayat yang saya baca tadi di awal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran. Yang perlu dicatat adalah ternyata kalimat yang digunakan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kata redaksinya kami, bukan saya, bukan aku. Kenapa demikian? Apa mungkin Allahnya ada banyak? Enggak. Kenapa menggunakan kalimat kami? Bantu malaikat. Nah, oke, menyambung dengan jawaban tadi. Ternyata kalau kita lihat perhatikan di dalam Al-Quran, kalimat yang menggunakan kata kami, Allah yang berbicara, Allah yang berfirman, biasanya Allah mengikut sertakan makhluknya. Kalau konteks ayat ini adalah tentang penjagaan terhadap Al-Quran. Berarti apa? Allah mengikut sertakan makhluknya. Makhluknya itu siapa? Malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mewahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan siapa lagi? Para sahabat hingga tabi'in, terus sampai kepada kita yang sekarang mendengarkan taklimul Al-Quran, majelis-majelis Al-Quran adalah bentuk penjagaan Al-Quran. Maka kita ini disebut dengan ahlullah, keluarganya Allah, yaitu ahlul Quran. Jadi bergembiralah, kita termasuk orang-orang yang disebut kami. Makanya redaksinya adalah kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga Al-Quran tersebut. Dan luar biasanya, kalimat yang digunakan di ayat ini adalah nazan adzikro. Apa adzikro artinya? Mengingat. Mengingat, ingat. Ingat. Ya. Kok kenapa enggak redaksinya Al-Quran? Kalau kita sering baca ya, yang ayat puasa setelahnya, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Kenapa tidak menggunakan redaksi kalimat Syahrul Ramadan unzila fihil adzikro? Kenapa? Nah, di sini ada rahasia tertentu. Al-Quran bisa disebut dengan adzikr di dalam Al-Quran. Apa rahasianya? Ternyata di dalam Al-Quran ini kalimat adzikr ya, adalah ingat. Memang Al-Quran ini mudah diingat. Kita lihat beberapa peristiwa. Anak kecil umur 5 tahun hafal Al-Quran. Kemudian juga ada anak kecil umur 60 tahun hafal Al-Quran. Sini serius, anak kecil umur 60 tahun. Anak kecil bukan? Ya, saya punya santri ya, umurnya sudah pensiun, tapi dia tekad untuk menghafalkan Al-Quran ya. Sekarang hafalannya sudah banyak ya, hampir mendekati 10 juz. Bahkan saya pernah menemukan juga ada sekarang nih menghafal Al-Quran selesai karena dia mempunyai nazar 3 tahun saya bernazar akan menghafalkan Al-Quran, selesai hafalannya. Itu nenek-nenek. Kita ada yang nenek-nenek atau kakek-kakek. Umurnya rata-rata 40-an ya, mungkin ya 40 ke bawah atau 40 ke sedikit. Nih, mungkin yang perempuan kayaknya hafalnya lebih banyak daripada yang laki-laki. Aminnya laki-laki. Amin dong, Bu. Amin. Yang banyak perempuan. Saya tes ya, Bu ya, hafalannya. Udah bilang aminnya paling kencang tadi. Ya, lanjutkan ayat dari saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal hudal. Subhanallah. Hafal. Allahu Akbar.
Coba yang bapak-bapaknya, ya Pak ya. Lanjutkan ayat dari saya. Luar biasa. Hafalannya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra. Lanjutin. Masya Allah. Masya Allah. Jangan kalah sama ibu-ibu. Kalah. Kalah Ini- untuk menang. Coba kita coba lagi. Ustadz curang, suratnya yang ibu-ibu yang mudah, saya yang susah. Oke, surat yang lain Bu ya. Jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ila Subhanallah, dari Al-Baqarah sampai surat An-Nas 30 juz. 30 juz. Wah, Allahu Akbar. Masya Allah. itulah yang disebut adzikr. Mudah diingat, mudah dihafal, gampang sekali. Bahkan janji Allah, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim mudzakir. Sungguh Al-Quran itu kata Allah telah kami mudahkan. Adakah di antara kalian yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut? Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar 4 kali. Ternyata memang mudah dihafal. Pengalaman saya termasuk bukan orang pesantren sebenarnya. Ketika saya ingin menghafal Al-Quran dulu, ternyata orang yang menghafalkan Al-Quran, kenapa dia sampai bosan menghafal Al-Quran, jadi malas menghafal Al-Quran, nggak melanjutkan hafalannya, ternyata ada yang salah dalam menghafal. Terkadang di antara kita, mungkin sekarang kita nggak berbicara masalah hafalan, yang sekarang ini adalah kita sedang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pada saat ini sudah berapa juz? Sekarang hari yang ke-21. Berarti kalau seharinya 1 juz berarti 21 juz. Nah, ada di antara kita ya, 1 juz ini durasi waktunya baca berapa lama? Berapa jam? Ada 1 jam nyampe? Apa 2 jam? 2 jam tabata-bata itu. Ya. Mungkin ada di antara kita yang 1 juznya 30 menit. Nah, ini yang harus kita tekankan, bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita punya dorongan semangat ingin segera menghatamkan, ya. Kalau menyegerakan, segera untuk menghatamkan Al-Quran, hati-hati. Jangan-jangan ini dari syaitan. Sehingga apa yang terjadi? Membaca Al-Quran ketika itu yang terjadi adalah dia terburu-buru, bagaimana caranya, pokoknya 1 juz ini harus selesai. Targetan saya sekian. Ini hati-hati. Bahkan judul yang saya tulis adalah Al-Hayah fi Dhilalil Quran Ni'mah wa ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan, dan kenikmatan itu tidak dirasakan kecuali terhadap orang tersebut yang merasakannya. Ini adalah kutipan oleh Imam Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya fi Dhilalil Quran. Jadi kalau kita tanya, enak gak sih membaca Al-Quran? Ternyata gak bakal kita rasakan, kecuali orang tersebut yang merasakannya. Jadi yang pada saat ini, ketika kita membaca Al-Quran terasa hambar, kemudian terburu-buru, ya berarti dia belum nikmat membaca Al-Quran. Yang terbaik adalah ya, ketika dia membaca Al-Quran, usahakan semaksimal mungkin jangan tergesa-gesa. Walaupun kita mempunyai targetan sekian juz, tetapi yang lebih baik adalah kita menyelesaikan dengan kaidah-kaidah yang ada. Yang kita tahu, sebelum saya menjelaskan apa hukumnya membaca Al-Quran salah, kemudian kita menghatamkan sekian juz dan sebagainya. Sebelum itu saya akan mencoba masalah kenikmatan orang membaca Al-Quran. Kalau mengenai kenikmatan membaca Al-Quran, berarti kaitannya dengan ibadah semua. Sholat, nikmat apa tidak? Membaca Al-Quran, nikmat apa tidak? Berpuasa, nikmat apa tidak? Bersedekah, nikmat apa tidak? Ini ada kaitannya dengan iman. Makanya ayat yang sering dikumandangkan, ayat-ayat tentang syariat, diundang sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu.
Wahai yang memiliki keimanan. Yang Allah panggil itu keimanan. Bukan ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam. Bukan. Di dalam Al-Quran, kata iman itu fasenya, ya, levelnya ada 3 macam. Ada berapa? 3 macam. Yang pertama, levelnya adalah level yang paling bawah. Nah, kita nanti lihat levelnya yang paling mana. Yang pertama ada level yang paling bawah. Ini ada di surat Al-Hujurat. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Apa kata Allah? Nih, dahulu orang Arab Badui, orang Arab Badui itu, ya kalau kita Badui di Indonesia sama kampungan tidak? Kampungan. Sama Baduinya di Arab pun demikian, kampungan. Bahkan sejarah membuktikan orang Baduinya orang Arab ini pernah kencing di Masjid Nabawi. Ini ada di hadis Rasulullah. Saking kampungannya kencing di masjid. Nah, ini orang Badui ingin menyatakan kepada Rasulullah bahwasanya dia ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini semuanya beriman kepada Allah. Rasulullah menjawab apa? Diam. Tidak berkata apa-apa. Tidak berani. Kamu benar beriman. Tidak dijawab. Sampai-sampai apa? Turun ayat selanjutnya. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Tapi katakan qulu aslamna, katakan saya baru masuk Islam. Karena kenapa? Iman itu perlu yang namanya pembuktian. Yang sering kita baca, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Lihat ayat ini redaksinya. Orang yang beriman itu sifatnya adalah batiniah, rahasia, sir, tidak terlihat. Perlu yang namanya praktek. Prakteknya apa? Maka ayat ini dilanjutkan, wa yuqimunas shalah. Perlu kamu mendirikan sholat. Coba kamu istiqomah nggak mendirikan sholat. Ya, terkadang kalau kita lihat sekarang rumah dekat masjid, kemudian dikumandangkan azan. Terkadang orang yang sebelah masjid setiap hari ya dikumandangkan azan, itu dengan rahmatnya Allah telinganya nggak pernah dikasih tuli, tapi diberikan pendengaran sama Allah. Ketika Allahu Akbar, nggak juga sholat. Karena levelnya imannya baru di lisan. Jadi qul lam tu'minu walakin qul aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi imannya belum merasuk di dalam hatinya. Jadi baru di mulut saja. Kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah. Ini artinya apa? Artinya adalah kita apa saja yang diperintahkan oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah, ya, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita jauhi. Kemudian inilah yang disebut asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang maksudnya adalah apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah kita ikuti. Kita mengakui bahwasanya Rasulullah ini adalah sebagai Muhammad adalah Rasulullah, maka kita ikuti aturan-aturan yang dijalankan oleh Rasulullah. Tapi kenyataannya apa? Terkadang Allah kasih petunjuk juga terhadap anak kecil. Anak kecil sholat berjamaah. Kitanya ngelihat. Tadilah pendengaran. Kemudian Allah kasih orang tersebut, lihat anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun ke masjid. Masih juga belum goyah. Ke masjid. Kurang apa Allah? Sampai akhirnya apa? Luar biasanya. Allah kasih cobaan terhadap orang ini, ya, bukan saja lewat pendengaran, kemudian penglihatan. Setelah itu belum juga sadar, terkadang Allah kasih musibah terhadapnya. Terkadang saking sayangnya terhadap orang ini, saking sayangnya terhadap orang yang susah dipanggil dengan seruan azan, Allah kirim musibah bukan terhadap dia, terhadap siapa? Anaknya.
Ini ada satu kisah nyata. Ada petugas yang di pengisi bahan bakar premium ya. Ini dia tugas di sana, dia diberikan semacam tipnya aja 10 juta. Tipnya berapa? 10 juta. Dikasih tip 10 juta, syaratnya satu, tutup mulut, jangan bilang siapa-siapa bahwasanya ini bensinnya dioplos. Gajinya berapa? 10 juta. Ini hati-hati bagi kita yang sekarang nih memakan barang yang haram ya. Itu peredaran darah kita semuanya. Akan malas akan beribadah. Apalagi sampai masuk ke anak kita. Bisa jadi terjadinya ini salah satu Allah masih sayang kepada dia. Allah kasih ujian bukan terhadap dia tetapi anaknya. Hingga akhirnya apa? Anaknya dikasih sakit, dia berobat sana sini. Hingga akhirnya itu per bulan menghabiskan dananya 11 juta. Jadi minus berapa? 1 juta. 1 juta. Bayangkan. Dia merasa mampu kali mungkin. Ayo. Dia cari rumah sakit ini. Mungkin Allah mengatakan begini, ayo silakan kamu cari sampai terus kamu cari, gak bakal saya kasih kesembuhan terhadap anak kamu. Hingga akhirnya apa? Dia datang kepada seorang ustadz. Dia bilang, Ustadz, saya ini punya permasalahan. Anak saya kok sakitnya kagak sembuh-sembuh. Saya udah bawa ke rumah sakit yang kadang-kadang itu udah ternama, nggak sembuh juga. Kenapa ini? Dinasehati, apakah kamu benar-benar mendapatkan harta yang seperti apa? Dia cerita, hingga akhirnya dia mengatakan, saya mendapatkan komisi itu 10 juta untuk bungkam saja. Hingga akhirnya, kata ustadz itu, kamu tinggalkan itu pekerjaan itu. Kamu hijrah. Cari pekerjaan yang lain. Dia diberikan pekerjaannya, dia berhentikan pekerjaannya, dia cari pekerjaan yang lain, supir taksi. Gajinya ya sehari itu 50.000. Dan penghasilan sehari 50.000. Itu bersih ya, dari makan dan sebagainya dia uangnya 50.000. Alhamdulillah anaknya kagak berobat, kagak apa-apa, sembuh. Ternyata alhamdulillah Allah kasih kesembuhan terhadap dia. Ya akhirnya apa? Ternyata setiap bulannya bukan minus, malah plus uangnya. Inilah yang disebut dengan barokah. Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Itu level pertama. Bisa jadi kita di level yang mana? Ini level yang pertama. Allah kasih peringatan terhadap dia, tetapi ternyata dia tidak sadar-sadar juga. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, yaitu tingkatannya amanu. Makanya level yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhilah janjimu. Ini semua kalimat-kalimat ya ayyuhalladzina amanu levelnya mau level 2. Kadang naik, kadang turun. Yazid wa yanqus dalam istilah bahasa Arab seperti itu. Naik ketika dia dekat terhadap Allah, mengerjakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Turun apabila dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang seperti ini musiman. Lagi tahajud sebulan rajin tahajud. Liburnya 2 bulan. Lagi rajin tilawah. Kenapa? Lagi masa ta'aruf. Waisallah. Udah ta'aruf selesai, malas lagi. Ini kisah nyata. Saya teringat dahulu. Saya waktu mahasiswa, saya punya murid yang ingin ta'aruf sama akhwatnya, meminta syarat membaca surah Ar-Rahman. Terus datengin saya, tolong dong ajarin gitu kan. Ya boleh, tapi kamu istiqomah ya. Selesai dari tahsin sampai hafal surah Ar-Rahman. Udah hafal, udah nikah, hilang. Inilah yang disebut musiman. Makanya ya kata amanu ini bisa jadi levelnya yang memiliki iman. Jadi imannya ya bisa jadi setengah, ya bisa jadi full, ya naik turun. Nah orang yang seperti ini nih ada di ayat surat Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ada satu kisah juga. Ini kisah dari
kitab, ya, orang Baghdad. Nah ternyata nih imannya naik turun. Ketika itu dia tinggal di satu tempat yang kondisinya kurang baik. Kemungkaran itu menyebar di mana-mana. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya apa yang terjadi di sana? Dia gampang sekali terpengaruh dengan lingkungannya. Hingga akhirnya dia konsultasi kepada seorang syekh, apa yang saya harus lakukan? Kamu harus hijrah. Bagaimanapun kalau kita tempat tinggal yang kurang baik, kita belum bisa menjaga diri, hijrah. Solusi salah satunya itu. Hijrah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Ya. Ternyata dia hijrah di satu tempat, cuman di sana memang biasa mungkin makan di rumahnya enak-enak ya. Pekerjaan pun enak, ketika hijrah memang pekerjaannya kurang memadai dalam segi kebutuhan. Kemudian ikut sama saya, yang penting saya dapat ilmu. Yaitu syekhnya ini makanannya yang ada ya kalau ada, kalau nggak ada ya nggak ada sama sekali. Ya kadang-kadang sering-sering tuh makannya kurma. Ya 3 hari adanya kurma saja gitu kan. Ya, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya, sehari kuat, wah, dia yakin saya bisa mengendalikan keimanan saya. Iman saya akan naik. 2 hari, begitu. 3 hari, akhirnya gak kuat karena memakannya kurma mulu. Hingga akhirnya dia berpikir, wah kalau begini caranya nih, saya bisa kurus kering nih di sini. Tapi saya nggak mau meninggalkan keilmuan yang ada di sini. Ini sumber ilmu di sini, sumber kebaikan. Kemudian dia berpikir, nah kita cari makanan aja deh. Ini pinternya setan, hati-hati. Setan membisiki dengan kalimat, wahai fulan, udah kamu keluar aja sebentar, cari makanan buat kamu dan buat guru kamu. Kamu mau berbakti sama guru kamu nggak? Itu bisikan pertama, halus sekali. Hingga akhirnya dia keluar dari pelataran, tercium bau aroma masakan. Tanpa ragu-ragu dia segera mencari aromanya di mana nih tempatnya. Ternyata ada di rumah sebelahnya. Juga kok ada di sini tapi nggak ada makanannya. Akhirnya di sebelah lagi. Ada. Akhirnya ada masakannya, orangnya lagi nggak ada lagi keluar. Dia langsung lihat, wah ini ada makanan. Bolehlah saya incipi dulu, dicobain. Nanti kalau memang agak enak saya minta sama orang ini kalau boleh gitu kan. Yang namanya kita tahu ini setan pinter. Ya. Bahasanya halus, icipin aja nggak apa-apa, nanti juga bilang. Ya. Kalau di sini ada sendal, ada sendal tuh. Udah pakai aja. Nanti bilang. Ya, ada yang kayak begitu di sini. Hati-hati. Itu disebut dengan gosok. Ya. Memakai barang tanpa izin terhadap yang punya. Ini bisikan setan lembut sekali. Hingga akhirnya apa? Dia loncat dari pagar rumah tersebut, dia icipin satu cuil, dia makan sampai mulut, ada yang manggil, gurunya yang manggil, syekhnya yang manggil. Wahai fulan, kemari. Kaget dia. Beginilah ciri-ciri orang yang imannya naik turun. Ketika dia berbuat kesalahan, itu ada perasaan gak tenang. Aduh, saya habis melakukan ini. Gimana ya? Ya, kadang-kadang bisikannya, gak apa-apa, dikit aja. Walai. Dan nanti juga dia maafin, biasa. Namanya iman naik turun. Itu pun sama. Ketika makan, luar biasa. Yang terjadi adalah, waduh, bagaimana kalau guru saya tahu? Waduh, dia langsung keluarkan makanannya, dia langsung datangi panggilan gurunya. Ternyata di sana ada seorang wanita yang cantik dan seorang kakek-kakek. Kaget, ini siapa orang ini? Ada apa? Ya Syekh, ini kemari. Ini ada perempuan, ya, ini dia ingin sungguh-sungguh cari laki-laki, pengen nikah, cari laki-laki yang bisa membawa ke jalan yang benar. Dia nih kalau masalah kamu nggak punya harta dan sebagainya, cewek ini orang kaya, tenang aja, dia siap kok menerima semua yang kondisi kamu saat ini. Akhirnya apa? Orang kayak kita mah, iya mau gitu ya. Dia enggak, mikir dulu. Waduh, gimana nih? Saya nggak punya malu, harga diri laki-laki. Kerjaannya juga nggak jelas, belum tetap. Ya. Tapi saya tetap bekerja. Nggak kerjaan tetap, tapi tetap
bekerja, tapi malu, mikir lagi sampai perkataannya diulang-ulang sama saya 3 kali, akhirnya dia setuju. Ternyata kakek-kakek tadi adalah orang tuanya. Akhirnya dinikahkan hari itu juga. Ketika dia bilang iya, langsung dinikahkan. Hingga akhirnya apa? Selesailah pernikahan di situ. Dia pulang ke rumahnya. Pas pulang ke rumahnya, wah jangan-jangan itu makanan yang saya icipi tadi nih. Moga-moga enggak. Lewat rumah satunya. Aduh, bukan ini. Akhirnya benar. Ternyata makanan yang diicipi itu adalah rumah yang perempuan tadi. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini yang saya bilang tadi imannya naik turun, pasti gelisah. Waduh, gimana kalau ketahuan? Waduh. Langsung si perempuannya ini kan udah jadi istrinya. Ada apa suamiku, sayangku? Boleh ya, seperti itu ya. Makanya yang belum nikah ya, supaya ada sayang-sayangan ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Apakah suamiku lapar pada saat ini? Apa perlu saya bawakan makanan? Gelisah dia. Ya udah saya bawa makanan, tunggu di sini. Sampai di dapur menjerit istrinya. Waduh, udah acak-acakan ini. Yang tutup makanan panci ini udah kebuka. Ini siapa? Ada yang maling ini makanan ini. Ini sudah makanan sudah tidak utuh, ada sudah tidak utuh lagi, sudah ada yang mencoel. Akhirnya apa? Tambah panik nih orang. Waduh, jangan-jangan nih saya ketahuan juga. Tapi namanya Allah memberikan jalan. Ya, walladzina jahadu fina. Orang yang sungguh-sungguh mencari jalan Allah. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Allah akan berikan petunjuk jalannya Allah. Tapi dia dengan syarat. Kalau kita mungkin kalau ketahuan, siapa ini? Bukan saya, pasti akan berbuat karena terdesak. Orang ini tidak. Karena Allah memberikan satu permasalahan yang ada solusinya karena dia jujur. Hingga akhirnya apa? Demi Allah ya istriku, saya akan menceritakan tidak kurang satu huruf pun. Saya akan ceritakan. Maaf sebenarnya waktu ketika di sana ceritakan akhirnya ternyata dia yang mencicipi itu. Tapi saya tidak jadi makan, saya keluarkan itu makanan. Istrinya marah apa tidak? Enggak marah. Alhamdulillah saya dapat suami yang baik. Allah menyelamatkan dirimu dari sesuatu yang haram. Akhirnya mendapatkan sesuatu yang halal seperti saya. Wah, subhanallah. Itu level yang kedua, naik turun. Yang terakhir, yang ketiga, itu levelnya ini makomnya sudah makom tenang. Levelnya level aman. Bahkan dia senantiasa naik. Ayatnya apa? Qad aflahal mu'minun. Tahapannya sudah mu'minun. Sudah memang tahapannya mukmin, yang orang yang beriman benar-benar beriman. Makanya ayatnya yang digunakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat ini ayat yang menceritakan bagaimana kondisi sebenarnya orang yang beriman itu yang sebenarnya. Yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam sholat, nikmat sholatnya. Kita udah nikmat belum sholatnya? Sholat taraweh lama dikit imamnya, lama banget nih imam. Ada nggak begitu? 11 rakaat sih 11 rakaat. Tapi selesainya jam 9 lewat, capek tahu dari kerja. Ada yang menggerutu kayak begitu? Soalnya saya pernah ini ngisi kemarin di Kelapa Gading, ada dokter. Oh, Ustadz, kali mungkin curahan hati. Memang dia sangat luar biasa, kesel kali sama imamnya. Dalam kondisi capek, dia ikut taraweh, ternyata imamnya membaca ayat yang begitu panjang sekali. Sehingga dia sholatnya gak khusyuk. Kenapa gak khusyuknya? Bukan karena apa? Karena capek banget, bacaannya panjang. Gak tahu diri di belakangnya apa, banyak orang kerja. Nah inilah yang disebut dengan orang yang belum merasakan nikmatnya akan ibadah. Jadi aslinya orang yang beriman itu nikmat membaca Al-Quran, terasa nikmat sekali. Bahkan saya pernah melihat video, ya orang yang ketika luka-luka, ya ketika diserang oleh Syiah laknatullah, ya di Suriah sana,
Dia sampai ajal terakhir itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Nikmat sekali. Bahkan kisah nyata nih, seorang yang mempunyai keimanan yang luar biasa, gak takut kecuali hanya kepada Allah. Kita punya atasan, tidak takut, saya takutnya hanya kepada Allah. Kalau saya benar, saya takut hanya kepada Allah, gak takut sama siapapun. Ini terjadi. Ini ada seorang yang benar-benar beriman. Di mana-mana beriman, orang yang beriman ini imannya itu senantiasa paling tidak stabil. Kalau tidak dia naik. Ini terjadi. Orang yang beriman senantiasa di mana-mana itu sangat rugi meninggalkan yang sunnah. Dia lupa sholat duha. Nyesel banget. Waduh, saya gak sholat duha pada hari ini. Yang sunnah aja dia merasa nyesel. Kemudian terkadang dia juga menyesal tidak sholat tahajud kesiangan misalkan. Dia nyesel, itu baru yang sunnah. Berjamaahnya ketinggalan, nyesel. Itu yang sunnah-sunnah, dia nyesel. Apalagi yang wajib. Ini ciri-cirinya. Gak baca Quran, biasanya 1 juz. Hari ini bisanya 5 lembar atau setengah juz. Nyesel. Kita gitu nyesel gak? Nyesalnya apa? Nah ternyata apa yang terjadi? Orang ini berpergian safar, pergi di tengah hutan, karena terbiasa dengan dia melaksanakan sholat sunnah. Dia melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam, ya dia gelar itu tempat kalau sajadah, kalau dulu pakai daunan ya. Dia sholat, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada singa yang datang di depannya. Luar biasa. Kalau kita mungkin udah kayak pantau. Singa! Nah. Udah kabur. Karena memang dia orang yang beriman hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia katakan? Ya khalqallah. Langsung dia tunjuk. Tidak. Wahai singa. Tidak. Dia bilang apa? Ya khalqallah. Wahai ciptanya Allah. Kalau seandainya ya, dia menyandarkan diri ya kepada sang pencipta, bukan kepada sang singa. Ya khalqallah. Kalau seandainya sekarang saya yang ada di depanmu adalah rizkimu untuk saya dimakan olehmu, maka makanlah silahkan. Tapi ingat, kalau ini bukan rizkimu ya, yang Allah tentukan bagimu, karena engkau mengganggu saya waktu ibadah saya berkomunikasi kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah, akan dihancurkan dirimu. Bayangkan, coba. Langsung pergi singanya. Ketakutan. Nah, kalau kita coba. Ya. Jangan singa lah. Terlalu serem. Sholat. Allahu Akbar. Ada nyamuk. Ada nyamuk. Kita balas. Ya khalaqallah. Berarti enggak? Kalau benar itu rizkimu, silakan sedot aja darahnya. Tapi kalau ini bukan, saya pukul dirimu. Ada yang kayak begitu? Tapi yang jelas kalau ada nyamuk, waduh, ada softel nggak? Ada kaos kaki nggak dan sebagainya. Nah, inilah keimanan yang luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab ketika tertusuk badannya oleh pisau ketika perang, dia meminta dicabutnya ketika waktu sholat. Subhanallah. Jadi ketika dia berkholwat, berkomunikasi kepada Allah, itu terasa nikmat, sampai-sampai luka yang ada di badannya ini tidak terasa. Makanya tidak heran Rasulullah, kita tahu semuanya bahwasanya beliau ini orang yang dijamin masuk surga jelas. Kemudian dosa yang lalu ya, yang akan datang sudah diampuni, jaminannya udah surga. Kemudian Rasulullah senantiasa beribadah terus, sampai-sampai kakinya bengkak. Aisyah nggak tega. Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu, dan kau pun telah dijanjikan oleh Allah surga yang sangat indah? Sudahlah, jangan terlalu memaksa, jangan ngoyok bahasa kita begitu kan. Apa jawaban Rasulullah? Apakah salah saya apabila saya beribadah ini karena rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi nikmat. Jadi levelnya itu ibadahnya jadi nikmat. Jadi
Jadi kalau sekarang kalau baca Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, Ada yang begitu? Enggak di sini, Masya Allah. zaman sono. Enggak beda. Enggak beda. Ya. Nah, makanya tahapannya ada 3. Ya, kemudian sampai jam berapa saya? Sudah jam berapa? Oh, masih ada waktu ya? 10 menit tanya jawab. Oh, 10 menit tanya jawab. Oke, saya lanjutkan. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan, dan kenikmatan tidak dirasakan kecuali terhadap orang yang merasakannya. Jadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran yang merasakannya. Jadi kalau orang melihat, enak banget sih baca Quran, ya itu nggak akan ngerasakan orang lain, yang ngerasakan diri sendiri. Syaratnya apa? Syaratnya itu ada 5. Ada berapa? Ada 5. Kalau kita ingin dinaungi Al-Quran, syaratnya ada 5. Yang pertama adalah qiraatul mujawwadah. Hendaklah kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, teori tajwid, ikhfa, idgham, iqlab dan sebagainya, hukumnya mempelajarinya apa? Wajib apa tidak? Wajib apa? Fardu kifayah. Udah sering ngaji ketahuan nih. Fardu kifayah. Apa tuh fardu kifayah? Wajib yang sifatnya di kolektif. Kalau mungkin di Indosat di sini ya, nggak tahu semuanya nih hukum tajwid ya. Satu pun tidak ada, dosa semuanya. Jadi kalau di sini ada ikhwan kita, bukan akhwat kita yang tahu, jangan sampai diusir. Ya, jangan sampai keluar dari sini. Bahaya nanti, dosa semuanya. Tetapi membaca Al-Quran prakteknya sesuai dengan kaidah tajwid adalah fardu ain, wajib individual. Jadi tidak ada tawar-menawar. Warotilil Qur'ana tartila. Dalam membaca Al-Quran itu dengan tartil. Siapapun kita, tua, muda, ya semuanya harus bisa membaca Al-Quran. Terus Pak Ustadz gimana? Saya baca Qurannya belum lancar. Kira-kira menghatamkan Al-Quran, bacaannya terbata-bata, tajwidnya belum benar, makhrajnya belum benar, dosa nggak Pak Ustadz? Dosa nggak? Ya. Dosa nggak Pak? Enggak. Dosa nggak Bu? Hah? Bingung. Dibilang sini, dosa, di sananya enggak, begitu. Biar enggak bingung kan? Bagi 2. Nah, saya kasih tahu. Ternyata membaca Al-Quran, al-mahir bil Quran ma'as safarotil kiramil baroro, walladhi yaqra'ul Quran wa yata'tau fihi wa huwa alisyakun lahu ajran. Nah, perhatikan. Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Adapun orang yang terbata-bata kemudian merasa susah membaca Al-Quran, baginya 2 pahala. Nah, ini harus kita tekankan. Kalau seandainya pada saat ini kita bacaannya masih terbata-bata, belum lancar, belum benar bacaannya, kemudian kita tidak belajar Al-Quran, tidak mencari guru, tidak mencari LTQ, ya, tidak tahsin sama siapapun, maka Al-Quran yal'anhu. Al-Quran akan melaknati si pembacanya. Kenapa? Karena tidak belajar. Yang disebut yang hadis tadi, orang yang terbata-bata tapi tetap dapat pahala, 2 pahala malah. Pahala terbata-batanya, pahala belajarnya. Syaratnya apa? Harus belajar. Mau seminggu sekali, silakan. Mau sebulan sekali, silakan. Bahkan nggak ada tolak ukurnya orang yang belajar Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW yang mulia senantiasa dia mengupdate bacaannya kepada siapa? Malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Disetorin hafalannya, bacaannya didengerin sama malaikat Jibril. Ya, kita bukan nabi, bukan rasul. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah, kita diharuskan adalah menyimakkan bacaan kita kepada orang lain. Siapapun kita. Mau dia seorang penghafal Quran, seorang profesor sekalipun, apalagi yang belum bisa baca yang benar. Jadi bagi kita saat ini yang belum punya guru untuk tahsinul Al-Quran, cari. Sebelum nanti ketika baca Al-Quran, baca tapi dosa. Kalau ingin bacanya berpahala, gampang kuncinya. Cari guru. Entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, itu terserah.
Jadi jangan ditunda-tunda. Apa? Qiraatul mujawwadah. Dalam membaca Al-Quran ini dengan sesuai kaidah tajwid. Berapa menit lagi? Lanjut. Ya. Selanjutnya yaitu hifdzul alfaz, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata menghafalkan ayat-ayat Al-Quran adalah salah satu bentuk kewajiban kita seorang muslim dan muslimah. Menghafalkan 30 juz, 114 surat. Berapa ayat sih? Berapa ayat satu Al-Quran? 6.666. Benar? Salah itu bukan. 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 Yang 6.666 ayat udah pernah ngitung? 6, Belum. 900. Jangan ngitungnya utang mulu. 69. Ya, dihitung. Al-Fatihah berapa? Al-Baqarah berapa? Ujung-ujungnya aja. Nanti dikalkulasi, di kalkulator jumlahnya berapa? 6.666 ayat apa tidak? Ya. Ya, kayaknya kurang ya. Ya udah PR deh. Ya. PR nanti ya kalau suatu saat ketemu saya lagi ya di jalan saya tanya. Ingetin wajah-wajahnya. Ya. 6.000 sekian ayat pokoknya berapa? Cari, dihitung jumlah ayatnya. Nah, ternyata menghafalkan seluruh Al-Quran 30 juz itu pun para ulama sepakat ini adalah fardu kifayah. Jadi ada kalau satu komplek di kita nggak ada yang penghafal Al-Quran, dosa semuanya. Wah, nyari yang Nggak repot, gampang. Kalau di rumah kita ada pindah rumah. TPA, ada TPA atau apa namanya tempat majelis taklim yang memang di sana ada guru ustadz yang memang menghafal Al-Quran. Nah, ternyata jangan sampai diusir ya. Kalau diusir dosa semuanya itu. Ya. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran sebagian surat pilihan, Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, kita paling banter 4 ul nih. Ya. Paling banter 4 ul. Apa? Ul ya, ul huwallahu ahad, ul a'udzu birabbil falaq, ul a'udzu birabbin. Kalau bacanya itu benar. Kalau tahsinnya benar. Ya. Ini ada orang hafalnya segitu-gitunya. Ini ada kisah. Ini kisah nyata gitu. Jadi makmumnya ya hafalnya ini surat Al-Kafirun juga. Cuman yang bagus bacaannya satu orang. Jadi imam lah. Yang namanya imam orang tua itu hafalannya cepat lupa. Ya jangankan orang tua kita pun sering lupa. Ya. Nah, ternyata ketika baca ayat Al-Quran belakangnya imam, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah selesai, baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian la a'budu ma ta'dulu. Ma ta'dulu. Di belakang otomatis kasih tahu dong. Ya kan? Sunnahnya begitu nih. Kalau salah tapi jangan keroyokan. Kalau subhanallah itu gerakan. Tapi kalau bacaan surat yang salah kasih tahu. Jangan bilang lah, keroyokan jadi gak jelas. Makanya tugas yang paling depan ini pengaruh orang yang paling banyak hafalannya. Ya, jangan berani-berani ke depan hafalannya segitu-gitunya. Jadi yang mengoreksi yang paling depan. Ya, nah yang depan udah hafal ya karena mungkin bacaannya kurang bagus ya karena nggak jadi imam. Cuman hafal. La a'budu ma ta'dulu. Di belakang bilang ma ta'budun ya karena orang tua ya. Telinganya kurang dengar. Balik lagi. La a'budu ma ta'dulu. Ma ta'budun. Ma ta'dulu. Ma ta'budun. Kesel mata kamu. Nah ini. Makanya orang Islam harus memiliki koleksi hafalan yang banyak. Ya ternyata nanti nih kita nih di surga. Salah satunya ditentukan dengan hafalan. Jadi di surga itu kenikmatannya semakin tinggi itu surga, itu semakin nikmat, semakin
kalau hotel ya levelnya gitu, yang paling tinggi itu paling enak kenikmatannya. Nah makanya di sana ada tangga. Itu diperintahkan orang yang menghafal Al-Quran, ya, yang punya hafalan, itu membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Baca apa yang pernah kamu hafalkan di dalam di semasa mengamalkan di dunia itu. Baca, ya. Kalau bacanya sampai 40 ya 40 tangganya. Kalau juz 30 hafal, wah lumayan tuh, ya. Yang repot udah hafalnya dikit, lupa-lupa lagi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala apa ini? Atau udah kamu situ aja deh. Di situ aja. Jadi makanya hafalan itu menentukan seseorang, salah satunya kualitas keimanan juga. Jadi pada saat ini ya yang berniat menghafal Al-Qur'an harus semuanya niat menghafal Al-Quran. Karena kenapa? Keutamanya luar biasa orang yang menghafal Al-Quran. Wah Pak Ustadz susah. Al-Quran sendiri menyebutkan 4 kali Al-Quran itu mudah dihafal, mudah dipelajari. Jadi jangan melihat dari banyaknya. Kalau kita melihat banyak Al-Quran, itu tebel banget. Ya, ingat saya dulu menghafal Al-Quran. Ini waktu saya lepas SMA. Saya suruh menghafal Al-Quran sama kakak saya. Ini hafalin Al-Quran yang bener aja. Tebel banget, masa ya dihafalin? Apa benar bisa hafal nih? Akhirnya pinter kakak saya. Kasih Quran yang kecil. Nih hafalin nih. Dikit kan? Dikit ya sama aja. Sugesti. Nah ternyata yang terpenting bukan berapa banyak hafalannya. Yang terpenting adalah istiqomahnya. Menikmati prosesnya. Yang saat ini masih menghafal Al-Quran belum selesai, hafalannya masih terus. Orang yang senantiasa dinaungi Al-Quran nikmat proses menghafal, walaupun susah terus. Ya, ada yang orang menghafal, pengalaman saya menghafal dulu, duduk gak hafal apa, diri gak hafal, balik sini, balik. Itu adalah proses. Ya, dimanapun ya kondisinya, cari yang nikmat menghafal Al-Quran. Jadi yang paling terpenting menghafal Al-Quran bukan masalah banyak hafalannya. Targetan silakan, tetapi buru-buru ingin hafal Al-Quran, jangan-jangan ini dari setan juga. Kenapa? Bisa jadi ya ketika selesai Al-Quran jenuh, akhirnya nggak mau ngafal lagi. Banyak orang yang selesai Al-Quran, Al-Qurannya nggak dimurojaah, nggak diulang, lupa semuanya. Makanya bagaimana menanamkan prosesnya ini. Prosesnya ini kita nikmati ya, sedemikian rupa sehingga Al-Quran ini menjadi enak di dalam tubuh kita. Makanya ada satu kisah, ini kisah nyata. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi akhiri dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hidupnya, ya. Ini dia termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa, Pak? La ilaha illallah. Coba semuanya 1 2 3. La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Mudah sekarang. Coba nanti sekartul maut. Apa mudah? Ternyata yang menentukan itu kebiasaan kita, amalan kita, keseharian kita. Ini kisah nyata. Ada seorang yang kerja di jasa marga, ya. Seorang yang di tim SAR ya, pengamanan untuk kecelakaan gitu ya. Hingga akhirnya ya dulu ya dia hidup di keluarga yang Al-Quran, ibu bapaknya membaca Al-Quran, bahkan kampungnya sendiri itu kampung Quran. Tiap hari didengarkan Quran, bahkan surat-surat tertentu itu jadi nempel di telinga. Jadi tanpa menghafal, hafal dengan sendirinya karena sering dengar. Hingga akhirnya apa? Ya sejak kecil dia terbiasa tertanam itu. Tapi ketika kuliah, apa yang terjadi? Setelah kuliah, dia tidak mendapatkan situasi lingkungan yang seperti itu. Hingga akhirnya lama-kelamaan sampai bekerja di jasa marga tersebut pun sama. Ya imannya tadi bilang, tingkatnya level 2, kadang naik, kadang turun. Tapi Allah masih sayang sama dia. Kasih cobaan. Cobaannya apa? Ada orang yang tertabrak saat itu, hingga akhirnya kebiasaannya itu dilihat identitas. Islam bukan. Kalau Islam, ya kalau repot kalau sekarang nih seandainya
KTP-nya nggak ada agamanya, repot, agamanya apa? Bingung nanti, ya orang mau nyelamatin. Ini kebiasaannya kalau agama Islam, wah khawatir nggak ada umurnya, ketika kondisi sekatul maut, ya seperti itu, nggak tahu dia memang sembuh atau tidak, ya bisa terselamatkan atau tidak. Itu masa jalan ambulan ke rumah sakit, itu mau tidak mau ya orang yang paham pasti mentalkinkan. Sunnahnya seperti itu, ya ikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan yang diucapkan la ilaha illallah. Nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia nyanyi-nyanyi. Ternyata teliti, ternyata dia adalah vokalis. Jadi ternyata kebiasaan keseharian kita itu akan menyelimuti ketika akhirnya nanti. Hingga akhirnya apa? Bukannya dia mengikuti, nyanyi-nyanyi, terus nyanyi-nyanyi sampai redup-redup seredup suaranya, meninggal dunia. Su'ul khotimah. Ini salah satu ciri orang yang tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian langsung tobat, sebulan dia, aduh gimana kalau saya nanti begini meninggalnya. Ya, tobatnya cuma sebulan. Namanya juga Yazid, wayangkus, kadang naik, kadang turun. Dikasih lagi, Allah sayang sama dia. Kasih cobaan lagi, sama juga kejadian tabrakan. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang ini ditalkinkan seperti biasa, dia KTP-nya Islam, ditalkin. Ya coba Pak, ikuti saya Pak ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudahnya, la ilaha illallah. Saking capeknya yang mentalkinkan, akhirnya dia yakin dia bisa nih, ya bisa sendiri la ilaha illallah. Karena yang mentalkinkannya diam, ya orangnya ini, akhirnya orang ini murojaah hafalan Al-Quran. Bayangkan, membaca Al-Quran semasa ambulan menuju rumah sakit. Hingga akhirnya apa? Meredup. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan saja kalimat la ilaha illallah, dia mampu menghafalkan hafalan Al-Qurannya. Husnul khotimah. Diteliti-teliti, ternyata dia adalah orang-orang yang senantiasa pegawai biasa. Setiap hari Senin, setiap hari Sabtu dan Ahad liburan, dia itu punya proyek untuk apa? Membagi-bagikan sosial di kampungnya, ya, sembako. Ya, dia kumpulkan beberapa teman-temannya, dia punya kerjaan sosial, sehingga akhirnya ini rutinitas. Dan ternyata dia adalah orang yang senantiasa bergabung di memakmurkan masjid, aktif di masjid, terpaut terhadap masjid. Hingga akhirnya apa? Dia tidak takut, walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah menuntun dia mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan mampu mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana dengan kita? Jadi yang saat ini menentukan bagi kita, ya, yang kebiasaan saat ini kebiasaannya main BBM, ya. Ya. Terus misalkan lagi ngaji main BBM gitu kan. Ada nggak sih lagi main BBM? Nggak ada. BBG. Ini hati-hati, ya. Terus kebiasaannya biasanya kalau laki-laki nih, BBM tahu nggak artinya BBM? Nih BBM artinya B-nya, tahu nggak? Batu akik. Ada di sini batu akik. Wow, sampai lupa sudah azan gosok terus gitu kan. Sampai mau sholat, Allahu Akbar. Wih. At-tahiyatul at-tahiyat. Wih, badai. Ini hati-hati, boleh mencintai sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Tapi yang jadi masalah adalah kecintaannya ini melebihi cinta terhadap Allah, melupakan kewajibannya. B yang kedua apa? Apa coba? Burung. Nah, ada yang senang burung ini. Istrinya kalah sama burung. Ya. Ini apa? Mau berangkat dulu. asik. Ya. Ya dia kalau punya burung perkutut dibunyiin gitu ya. Sampai apa? Pulang kerja bukan assalamualaikum. Istrinya dicuekin. Liburan orang mengharapkan istri anaknya Sabtu Minggu kontes burung. Aduh. Yang terakhir apa? K ya. M, BBM ya. M. Mancing. Mancing coy. Siapa nih yang senang mancing? Hati-hati nih. Mancing juga ada juga unsur judinya terkadang. Hati-hati nih.
Ya. Siapa yang senang mancing? Gak apa-apa, tidak dilarang kesenangan. Tapi kehati-hatian terkadang lupa akan sholat. Sholat diakhirkan. Laki-laki ini wajib di masjid. Ya, kalau nggak mau ke masjid kasih kerudung warna pink. Ngondek. Iya. Jadi ketika mancing ini banyak empang-empang ini pakai semacam kayak judi ya. Ya, sejam sekian bisa begitu ya, kayak main PS. Sejam sekian dapat, terserah gitu kan. Atau ya dilombakan. Ini hati-hati nih. Ada unsur judinya. Jadi sebenarnya kalau dia mau sih nggak usah, ini beli ikan aja selesai. Karena dia hobinya nariknya itu enak gitu kan. Ini hati-hati, ini akan terbawa nanti ketika sekaratul maut. La ilaha illallah yang suka batu cincin. La ilaha illallah. Bacan. Ya, berapa menit lagi? Selesai ya? Udah habis. Waduh, ya udah habis. Ya, masih ada sebenarnya 3 lagi. Supaya sengaja saya potong, supaya penasaran, supaya saya diundang lagi. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Baik, pada Iwan dan Ahwat yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan, yang akhwat ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz minta tipsnya dong bagaimana cara menghafal bagi saya dan teman-teman saya yang pergi gelap pulang gelap. Jadi waktunya kapan yang tepat, kemudian caranya. Pas gelap hafalin. Karena gara-gara alasan kecapean atau udah ini kerja akhirnya terlupakan dan akhirnya nggak ingat sama sekali. Iya. Itu aja. Ambil lagi sekalian biar saya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, ini di surat Al-Baqarah ayat 134 dan 141 itu ada ayat Al-Quran yang sama. Yang sama yang mana tuh? Ayatnya yang mana coba saya? Tilka ummatun qad khalat. Iya. Itu sama 141 itu juga sama. Iya. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi yang laki-laki belum kasihan nggak? Yang laki-laki. Ya saya. Yang laki-laki silakan. Mana kira-kira? Kita pintar semua kayaknya nih. Nanti kalau ini baru udah paham sama saya tanya ya. Oke, saya jawab dulu yang perempuan. Yang pertama, bagaimana tips menghafal yang baik ya orang yang sibuk. Nah ini kita kan memang menghafal Al-Quran ini ada tipe-tipenya. Ada ketika menghafal ya lama hafalnya juga cepat hilang ya. Ada juga ya lama ngafalnya kagak hafal-hafal. Ada cepat hafalnya cepat hilangnya. Nah kondisi-kondisi seperti ini ya bagi orang yang sibuk ya mempunyai pekerjaan, yang jelas adalah bukan karena hilang yang ayat itu yang kita hafal, bukan dikarenakan disengaja. Jadi semoga dengan kesibukan yang ada ya kita bisa menempatkan waktu semampunya kita. Entah itu bisa jadi ya waktu senggang kita 1 minggu libur ya. 1 minggu kita mungkin mengkhususkan waktu ya berapa lama untuk Al-Quran untuk 1 minggu saja bisa seperti itu. Atau dioptimalkan bangun malam. Jadi ciri-cirinya orang yang beriman al-mu'minun ya saya bilang tadi ya levelnya ini stabil bahkan bisa naik. Itu kalau udah adzan itu bukannya ada di jalan ya tapi udah ada di masjid, bahkan kadang-kadang dia yang adzan itu orang beriman. Bukannya pas waktu tapi awal waktu. Subuh ini ya orang yang levelnya amanu itu adzan baru bangun. Tapi orang yang baru levelnya beriman ya yang levelnya al-mu'minun 3:30 udah bangun. Kalau levelnya tadi aslamu, orang yang baru Islam saja itu bangunnya 7:30. Karena apa? Imannya baru di mulut. Nah itu pun sama. Jadi orang yang beriman ya levelnya kalau kita ingin level yang makomnya tertinggi ya, jadi menempatkan waktu ketika malam ya untuk salah satunya menghafal Al-Quran. Paling tidak kita punya waktu yang kontinu ya, istiqomah 3:30 kita bangun. Setengah jam
ya buat sholat setengah jam, buat menghafal Al-Quran. Continue saja, jangan banyak-banyak ya. Ya, seayat 2 ayat. Tetapi yang kita rasakan adalah merasakan yang namanya prosesnya. Ini yang paling penting. Bukan karena banyaknya. Proses itu kita merasa nyaman dengan proses itu, maka dia disebut orang yang beriman. Benar-benar beriman, bukan iman bohong-bohongan. Ya. Terus yang kedua, ayat tadi ya, kenapa bukan saja di surat Al-Baqarah saja, banyak ayat yang berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Bukan saja yang tadi. Ya ada di surat Ar-Rahman juga, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang. Bahkan ada juga ayat di dalam Al-Qur'an yang mirip, awalnya sama, akhirnya yang beda. Ini punya trik sendiri orang yang menghafal. Kadang-kadang kalau nggak konsentrasi, balik lagi kemana-mana, ya. Kayak baca la a'budu ma ta'budun wala antum bolak-balik begitu terus, ya. Kalau nggak tahu triknya, itu baru sedikit yang perbedaannya. Tapi yang tempat yang lain banyak. Tujuannya apa? Walaqad sarrafna li hadzal Qur'an liyadzakkaru. Nah ini tujuannya. Kenapa Allah mengulang-ulangi? Ya sarrafna li hadzal Qur'an liyadzakkaru, agar ingat. Orang sekali kalau kita kasih ingatin ya, nasihat sama orang itu kagak mempan. Manusia itu ya. Kamu nggak begitu. Gitu lagi sekali, 2 kali terus. Ya. Begitupun Al-Qur'an. Ya. Ketika ditanya nikmat manakah yang kamu dustakan? Ya, yang Allah telah berikan kepada kita. Berulang-ulang gitu. Jadi selama ini ketika membaca itu terus aja kita mendustakan nikmat Allah. Dengan cara apa? Ya, kita tidak mentaati Allah, bermaksiat kepada Allah, itu salah satunya tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya, itu dah. Jadi tujuannya liyadzakkaru, agar ingat, diulang-ulang gitu. Ada lagi silakan? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz, kalau setiap malam kan anak aneh itu selalu tidur sama aneh gitu. Ya. Dia minta ngaji gitu. Ya. Berapa ayat, pertama kan Al-Fatihah, Qul segala macam, ya hafal-hafalan gitu. Ini usianya 3 tahun Ustaz nih. Nggak lama-lama dia tidur. Nah, aneh ada khawatir nggak ya? Nanti kalau besar nanti ketika dengar ayat Al-Quran dia tidur gitu Ustaz. Ada nggak gitu Ustaz? Ya, kalau gitu, zaman sekarang kan dongeng sebelum tidur ini luar biasa. Membaca Quran sebelum tidur ini luar biasa. Nah, boleh apa tidak seperti itu? Ya namanya anak-anak, ya, kebiasaan seperti itu boleh. Ya, boleh. Bahkan ini harusnya begitu. Bahkan memori yang paling kuat itu menjelang tidur. Menjelang tidur. Kadang-kadang itu terbawa mimpi. Jangan-jangan dia tidur, di mimpinya dia sedang baca Al-Quran tadi. Benar, ini kenyataan. Saya pernah melakukan, saya pernah menghafal Al-Quran. Capek sekali, ayat ini gak hafal-hafal. Tapi saya berulang-ulang membacanya. Sampai saking capeknya saya tertidur. Akhirnya apa? Tidur saya nggak ngapal ayat yang tadi. Serius. Makanya kalau belum pernah merasakan menghafal Al-Quran sampai saking capeknya, kemudian mimpi ngapalin Quran juga, itu baru benar. Artinya menghafalnya sudah maksimal. Jadi memorinya ya yang akhir tadi, gak hafal-hafal, diulang-ulang agak hafal-hafal gitu kan. Akhirnya pas mimpi ayat yang tadi yang dihafal. Nah itu lanjutkan saja. Ya bukan berarti pengantar tidur, bukan. Ya. Kalau tergede dia dengar ayat nggak Enggak, insya Allah tidak. Tetapi momennya diselang-seling. Ya jangan pas tidur aja. Ya, nanti tahunya ya dibaca Quran tidur nih tidur. Nah itu sugesti itu jangan sampai kan. Jadi setiap ada baca Quran tidur, ini salah gitu kan. Makanya di event-event yang lain pun, di waktu-waktu yang lain pun dikerjakan. Insya Allah ya mungkin karakter anak seperti itu baik. Ya. Anak saya pun sama. Saya punya anak ini sampai sekarang 5 tahun belum bisa bicara. Anak saya 5 tahun belum bisa bicara. Dia sekolahnya sekolah berkebutuhan khusus. Tapi subhanallah ya. Setiap hari saya bacakan, kemudian ketika saya nggak ada, ya uminya yang membaca. Kemudian juga terkadang diperdengarkan MP3 Al-Quran. Subhanallah. Ini juz 30 hafal. Ayat-ayat Quran ya bisa, ya walaupun masih ya bicaranya lisannya belum lancar, tapi hafal. Ya tasa'alu Nabi Adim gitu. Bisa mengikuti.
Ini subhanallah Al-Quran ya, mudah dihafal. Jadi teruskan ya bacaannya, bahkan yang terbaik adalah orang tuanya. Bahkan nanti anak ini, nauzubillah ya, jangan sampai kita amanahnya nih orang tuanya, jangan sampai nanti anak kita dikasih sama pembantu. Soalnya yang ditanya nanti adalah orang tuanya, bukan pembantunya. Gimana kamu ngurusin anak? Tidak, tapi orang tuanya. Makanya pada saat ini kalau membiasakan Al-Quran itu sangat baik. Bahkan kalau anak saya di dalam motor ya, itu dibacakan Al-Quran. Sedang main, bacain Al-Quran. Jadi anak-anak sedang senang ini dibacakan Al-Quran. Intinya begitu ya. Ada lagi silakan. Ya terakhir itu ada lagi yang mau bertanya? Ya terakhir nggak apa-apa. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya bagaimana triknya atau caranya agar iman kita selalu yazid dan tidak turun. Yang triknya seperti apa? Karena namanya hati itu kan selalu terbolak-balik, Ustaz. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kalau kondisi kita keimanannya ya belum stabil, pertama cari lingkungan yang benar. Ya yang saya ceritakan tadi, bahwasanya kalau kondisi kita imannya belum stabil, cari tempat yang kondusif, hijrah. Nah, dengan demikian satu dengan yang lain akan memotivasi, bahkan akan tertular. Bahkan saya termasuk saya pribadi tidak tertarik sekali menghafal Al-Quran dahulu, tidak tertarik. Suruh pesantren, mana mau saya? Ya, saya lulusan SMA gitu kan, mau suruh ngapal Quran yang bener aja gitu kan. Akhirnya apa? Saya dikasih uang, udah main aja dah, nggak usah main. Ke pesantren, mainnya ke pesantren, cari lingkungan yang baik. Alhamdulillah, saya main pesantren kalau kurang lebih 3 hari. Yaudah boleh deh pesantren deh. Jadi cari lingkungan yang baik, hijrah. Nah, kemudian bagaimana dia menistiqomahkan ya, ketika ya innal hasanat yudhibnas sayiat. Jadi ketika kita melakukan ya sesuatu apapun, iringilah dengan kebaikan apapun. Jadi di mana ada kesempatan kebaikan apapun bentuknya, itu kita laksanakan, karena itu yang membuat kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisikan dorongan hati yang saya bilang tadi, lebih cenderung mana? Kebaikan apa keburukan? Kalau kebanyakan keburukan, kemungkinan kebaikan kita kurang, sedekah kita kurang, sholat sunnah kita kurang, ya, sholat berjamaah kita jarang, ya. Banyak aktivitas-aktivitas yang sifatnya kebaikan kurang, sehingga apa? Lebih mendominasi keburukan. Maka kekuatan hati untuk membisikkan kepada kebaikan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu ya, perbanyaklah salah satu aktivitas kebaikan. Jangan pernah ditunda-tunda. Itu salah satu triknya. Masih banyak trik yang lainnya, karena waktunya sangat singkat. Mungkin itu saja, insyaallah pekan akan datang yang saya akan jelaskan lagi yang lebih gamblang. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz Nurul Fajri yang insyaallah akan berguna bagi kehidupan kita kelak. Karena waktu sudah habis, mari kita akhiri kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.